Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi beberapa informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 yang harus rekan-rekan honor ketahui. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Terkait dengan informasi pertama di sini kami sampaikan berkaitan dengan untuk rekan-rekan honor sekalian. Karena di sini ada informasi yang diberitakan oleh media gpnn.com bahwasanya ada pernyataan tegas BKN itu soal calon P3K yang terdaftar anggota parpol. Nah, di sini guru lulus PG diminta untuk berhati-hati. Nah, di mana untuk penjelasannya bahwasanya banyak guru lulus passing grade yang terdaftar dalam anggota parpol mendapatkan perhatian Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mana lembaga yang mendapatkan mandat untuk mengurus manajemen kepegawaian ini pun mengingatkan guru lulus PG yang sudah mendapatkan penempatan dan tinggal menunggu proses pemberkasan NIP P3K 2022. Sebenarnya bukan hanya untuk guru lulus PG Bapak Ibu ya, tapi untuk rekan-rekan pelamar P3K di tahun 2022. Silakan dicek nicknya apakah terdaftar sebagai anggota parpol. Dan cara untuk menceknya itu bisa rekan-rekan cek di website resminya, yaitu di infopemilu.kpu.go.id. Yang ini websitenya Bapak Ibu, silakan masukkan nick dan klik saja di sini. Captchanya baru nanti akan muncul apakah nick rekan-rekan sekalian itu terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini jelaskan lagi guru lulus PG yang sudah mendapatkan formasi dan tinggal menunggu pemberkasan tidak boleh terlibat politik praktis, kata Karohumas BKN Pak Satya Pratama kepada gpnn.com Sabtu 25 Desember 2022. Mana Pak Satya menjelaskan sesuai PP nomor 49 tahun 2018 yaitu tentang manajemen P3K pasal 16 menyebutkan ketika pelamar termasuk honorer mendaftar P3K itu tidak boleh sedang menjadi anggota, pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi seharusnya gugur ketika seleksi administrasi karena bunyi ayatnya saat melamar. Ingat lagi, proses seleksi P3K Guru 2021 dilakukan pada pertengahan 2021. Sejumlah ketua forum guru lulus PG mengaku sebagian besar mengaku terkejut, yaitu ketika nicknya dicatut dan terdaftar sebagai anggota atau pendukung parpol. Nah, lebih lanjut dikatakan Pak Satya mengacu pada PP Manajemen P3K, antara lain itu disebutkan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja atau P3K dilakukan tidak dengan hormat karena antara lain menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Jadi setiap P3K harus bersikap netral dan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, tegasnya. Nah, selain itu terdapat klausul dalam peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 yaitu tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 itu juga mengatur mengenai persyaratan pelamaran. Nah, salah satunya tadi itu tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, sini pesan beliau, bagaimana dengan calon P3K? Pak Satya menegaskan honorer yang lulus seleksi P3K dan tinggal menunggu pemberkasan NIP akan dinyatakan gugur, yaitu jika masih terdaftar namanya sebagai anggota atau pengurus parpol. Artinya NIP P3K mereka tidak akan diproses dan otomatis status kelulusannya dianulir. Nah, aturannya kan sudah sangat jelas, ASN itu harus netral, tidak boleh memberikan dukungan menjadi anggota apalagi pengurus partai politik, pungkas Pak Satya Pratama kepada media gpn.com. Jadi Bapak Ibu silakan, bukan hanya untuk guru yang lulus PG namun rekan-rekan pelamar P3K silakan dicek nicknya di website ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya informasi yang kedua yang akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian terkait dengan untuk pendaftaran. Nah, terkait dengan untuk pendaftaran P3K di sini banyak rekan-rekan yang bertanya perihal status ataupun tampilan bagi rekan-rekan yang mencoba mendaftar untuk rekan-rekan P3K guru yang berusaha untuk login ke akun SSCSN namun muncul notifikasi seperti ini.
yaitu jenis seleksi P3K guru sudah tutup. Karena bagi rekan-rekan sekalian itu beranggapan bisa mendaftar untuk P3K teknis, mengingat P3K Kemenak salah satunya membuka lowongan yang cukup banyak, khususnya juga ada P3K guru dibuka. Nah, tidak menutup kemungkinan data yang rekan-rekan pelamar yang sudah mendaftar di P3K guru Kemendikbud itu datanya juga mungkin ada di Simpatika, karena sudah kita ketahui Simpatika dan Dapodik itu tidak sinkron Bapak Ibu ya. Jadi ada rekan-rekan yang berusaha untuk melamar P3K teknis Kemenak di P3K gurunya, namun ketika login itu muncul jenis seleksi P3K guru sudah tutup. Nah, untuk penjelasan ini Bapak Ibu, di sini sudah ada informasi yang kita dapatkan dari admin GTK Kemendikbud ya. Di sini ada rekan-rekan kita yang bertanya dan dijawab oleh admin dari GTK Kemendikbud bahwasanya apabila ya peserta sudah pernah melakukan pendaftaran P3K guru, maka peserta tidak dapat mengikuti seleksi P3K teknis atau P3K non guru atau P3K Kemenak, dikarenakan data tersebut sudah terdata sebagai peserta P3K guru. Nah, itu Bapak Ibu sudah kita dapatkan jawabannya. Jadi nicknya itu hanya bisa dilakukan untuk satu jenis seleksi pendaftaran, yaitu P3K guru, P3K teknis ya, atau P3K kesehatan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk bagi rekan-rekan yang berusaha untuk melakukan pendaftaran P3K Kemenak, khususnya untuk P3K guru, ataupun rekan-rekan yang tidak berhasil melakukan pendaftaran P3K guru pada saat pendaftaran sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ini keterangan yang muncul terkait dengan jawaban tidak bisa login ke akun SSCSN-nya. Nah, berkaitan dengan untuk yang harus rekan-rekan honorer, khususnya bagi rekan-rekan honorer kesehatan ya, untuk di tanggal 28 dan 29 itu harus rekan-rekan tunggu ya. Ini harus bersiap rekan-rekan sekalian, tentunya bagi pelamar P3K kesehatan, karena untuk di tanggal 28 sampai dengan 29 Desember itu adalah pengumuman kelulusan ya. Ini pengumuman kelulusan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti tahapan seleksi kompetensi untuk yang P3K kesehatan, yaitu dijadwalkan 28 sampai dengan 29 Desember 2022 untuk pengumuman kelulusannya. Nah, setelah rekan-rekan sudah cek besok di akunnya masing-masing ataupun di website instansi, silakan rekan-rekan sekalian, kalau seandainya keterangannya mungkin tidak lulus, bisa melakukan masa sangga, dan kemudian nanti jawab sangga ada juga yang dijadwalkan oleh Panselnas. Dan untuk pengumuman kelulusan finalnya atau pasca sangganya yaitu 5 sampai dengan 6 Januari 2023. Jadi bagi rekan-rekan honorer kesehatan, bersiap untuk mencek hasil kelulusan P3K di tahun 2022 untuk hasil seleksi kompetensinya Bapak Ibu. Sedangkan untuk P3K teknis itu sekarang masih dalam tahap proses pendaftaran seleksi. Jadi bagi rekan-rekan honor sekalian yang sampai sekarang masih dalam tahap proses pendaftaran, silakan diselesaikan pendaftarannya. Itu untuk batas penutupannya adalah 6 Januari 2023 bagi rekan-rekan honor teknis untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Dan untuk P3K guru sendiri, berkaitan dengan jadwalnya yang sudah dirilis oleh Panselnas sebelumnya, bagi rekan-rekan sekalian itu untuk tahapan selanjutnya adalah untuk peserta pelamar umum, yaitu dijadwalkan 13 sampai dengan 15 Januari 2023 adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum, itu 13 sampai dengan 15 Januari 2023. Dan juga pastikan rekan-rekan P3K guru untuk mencek juga di portal yaitu guru.ppk.kemendikbud.go.id untuk informasi-informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksinya. Oke Bapak Ibu, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan honor sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.